Halo guys, back with me Bunda Mai IBN di Maya News TV channel. How is everything? Masih semangat kan? Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan pada kawan. Hal ini belum banyak diketahui orang. Apa sih ceritanya? Jangan lupa sebelum aku cerita, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu menjadi orang yang pertama mengetahui tentang berita ini. Tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja bahas ke topik tentang nasib menemukan astronot yang terdampar 311 hari di luar angkasa. Setuju? Kalau setuju, lanjut. Di zaman modern ini ya guys, manusia itu tidak pernah berhenti menjalani alam semesta, membangun stasiun luar angkasa, dan menciptakan peradaban. Hal itu yang terjadi pada dua negara dengan perlengkapan yang canggih seperti Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara ini adalah negara yang paling banyak mengirim astronot ke ruang angkasa. Jadi nih guys, pada tahun 1948, Uni Soviet mulai mengirim astronot elit untuk melakukan eksperimen dan rotasi ilmiah. Apakah itu? Nah, seorang astronot yang bernama Krikalev yang berusia 46 tahun waktu memasuki stasiun ruang angkasa. Setelah misi selesai, mereka kembali biasanya ke bumi guys. Karena prestasinya yang baik, Krikalev pun kembali dikirim ke ruang angkasa pada 18 Mei 1991. Krikalev dan koleganya dikirim ke ruang angkasa dan semua berjalan normal. Namun guys, untuk beberapa bulan ke depan, mereka tidak bisa kembali ke bumi setelah menyelesaikan misi. Hal itu terjadi karena mereka tidak menerima perintah kembali ke bumi. Ternyata ya guys, terjadi pada saat itu di negaranya adalah perang kudeta mendadak yang terjadi pada tanggal 26 Desember 1991. Alhasil, rezim Soviet runtuh dalam semalam dan pecah menjadi 15 negara. Manajemen administrasinya jadi kacau dan negara-negara terpecah. Kejadian ini membuat kerusuhan politik sangat tragis hingga Krikalev pun terlupakan. Wah, gila ini. Seorang astronot bisa terlupakan gara-gara kekacauan yang terjadi di bumi. Tapi this is possible karena ada yang mungkin ada yang lebih penting dibanding itu. Untungnya Krikalev itu ditemani seorang astronot yang bernama Volkov yang baru saja tiba di ruang angkasa untuk melakukan misinya. Krikalev menunggu lebih dari 1 tahun guys, karena negara-negara bekas Uni Soviet sedang sibuk memecah belah menjadi negara merdeka. Rusia yang waktu itu sedang sibuk mengelola negara membuat mereka tuh lupa kalau mereka tuh punya astronot di ruang angkasa. Geblek ini. Kasihan si Krikalev itu. Untungnya ini guys, NASA mencoba membantu dengan cara mengangkut pesawat ruang angkasa yang membawa bahan-bahan dasar ke astronot yang terjebak. Tidak sampai setahun kemudian, Maret 1992, Rusia ingat kalau dia memiliki 2 astronot di ruang angkasa. Lalu mereka pun mengirim pesawat ruang angkasa untuk membawanya ke bumi. Jadi nih guys, pada bulan Maret 1992, Krikalev itu keluar dari kapsul ruang angkasanya setelah terdampar 311 hari di ruang angkasa. Ketika dia kembali ke negaranya, ternyata negaranya sudah mencatat sejarah baru dan Soviet telah berakhir. Saat sampai di bumi, Krikalev tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia terus melakukan pekerjaannya dan tidak mengendurkan antusiasmenya sebagai seorang astronot. Dia terus bekerja dan dipuji sebagai pahlawan Rusia dan pahlawan Soviet. Karena apa? Kinerjanya di bidang penerbangan membuat dia menjadi seorang pahlawan. Kemudian, tahun 2007,
Setelah menyelesaikan 6 misi, Kak Rikale pun pensiun dan mengumpulkan 803 hari di ruang angkasa. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Rasanya ada di ruang angkasa selama itu? Pasti sangat bosan. Kalau gitu, begitu dulu ya kisah ini. Bantu aku kasih like, komen, dan subscribe agar aku bisa membuat channel ini menjadi lebih baik lagi. Aduh, gak bisa pikir deh kalau kayak gitu. Sampai jumpa lagi di channel ini. Bye-bye. Sebelum menutup video ini, for your information, saya Bunda Maya IBN bekerja keras bersama dengan tim membuat 8 channel dengan konten video informasi yang berbeda setiap harinya. Dengan tujuan agar bermanfaat buat kawan. 8 channel yang Bunda Maya miliki adalah 1. Bunda Maya IBN Channel disajikan untuk anak-anak yang seharusnya sejak awal kita sudah berikan pesan-pesan atau nasihat positif untuk tumbuh kembang mental dan pribadi anak. Lewat dongeng dan lagu yang dibuat oleh Bunda Maya akan disiapkan sesuai dengan usianya. Yang kedua adalah Maya News TV Channel. Disajikan untuk siapapun yang suka dunia pendidikan, baik itu sejarah, ilmu, dan sains, geografi, dan sebagainya. Semua informasi ada di channel Maya News TV. Yang ketiga adalah Maya World Fact Channel. Disajikan untuk kawan